Kemudian penulis buku Marketing Langit, marketing dengan sumber dari langit. Kemudian beliau pendiri komunitas atau sekolah bisnis di Solo. Teman sekalian, ini kalau saya masih agak kesal. Saja saya agak panjang lebar. Mari pada sesi kedua ini kita dengarkan, kita seksamai. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan dan nanti dijelaskan. Nah saja untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada Bapak Ketua PDM hadir juga. Semoga selalu dijaga kesehatannya sama Allah. Kepada yang berarti Ketua Lajismu Demak, semoga umurnya berkah selalu. Kepada sahabat pejuang apa kalau Lajismu itu DNA-nya adalah kepedulian. Saya baru dapat kata-kata DNA-nya adalah peduli. Alhamdulillah pada malam hari itu seperti Mas Ikhwan, tapi pada di Palu, Pak Dodo di Palur, Pak Agus pulang dari Palu, ya, sehingga saya diminta untuk sharing. Pada malam hari ini istimewa, saya barusan pulang dari Pontianak, belajar ke Masjid Kapal Munzalan, Masjid Ismuhu Yahya, Masjid Sultanan Nasiro, gitu ya, dalam rangka kunjungan balasan. Nah makanya tadi saya tanya, ini tahun depan targetnya berapa gitu ya? 3,5 M ya. Tahun ini 2 M. 2,2. Kemarin mendengar kabar Demak dalam hal laporan keuangannya di audit paling rapi. Mas Arif nanda program berkasih dibanding Sragen menang Demak. Ya, kemarin kan saya ikut audit di hotel Candi itu, dapat laporan Demak rapi, cepat juga, bagus laporannya. Para pejuang kepedulian itu, saya hari ini tidak akan menyampaikan strategi di PE dan lain sebagainya. Tapi kalau ilmu ini diterapkan di Demak, kalau hanya untuk mencapai 6 miliar, 10 miliar bisa terlampaui. Serius. Alfalah saja tahun depan itu 6,3 miliar, 1 KL Alfalah. Saya tahun 2016 itu 1 bulan 12 juta kali 12 ya, berarti 100 berapa? 150-an. Saat ini 1 bulan 260, kadang 400. 1 KL Alfalah. Terus saat ini saya diminta untuk merancang tahun depan adalah 6,3 M, 1 bulan 525 juta.
Saya baru datang dari Pontianak. Ada satu masjid namanya Ismuhu Yahya. Baru berdiri 1 tahun. Kemarin saya berkunjung di sana, 1 bulannya 4 miliar. Coba bayangin, 1 masjid. Terus ada masjid Kapal Munjalan yang sering ikut di Munjalan TV setiap pagi SMK subuh menggapai keberkahan. Itu 1 bulannya 8 sampai 12 miliar. 1 masjid. Saya terkaget-kaget, semua aset dibeli semua. Bahkan sekarang bangun tower itu nilainya 7 lantai kalau tidak salah 12 miliar. Dan sekarang ada yang wakaf di Jakarta, 1 orang wakaf tanah 800 meter persegi di pusat kota, di daerah Kuningan itu nilainya 50 miliar 1 orang. Terus yang terakhir dapat kabar ada yang wakaf 800 hektar di Sulawesi. Ini rahasianya apa gitu ya? Ini kalau dilakoni tenanan, saya baru mencoba ngawalin 3 hari, itu dapat HP Fold 2 Samsung yang lipat, saya tinggal di rumah, dapat tablet, ya. Terus dapat rumah senilai, bukan dapat ya, diamanahin rumah yang tadinya susah itu senilai 800 juta. Terus tadi pagi saya mencoba mengamalkan, itu ada 1 orang yang wakaf TV Sony bisa connect ke Android senilai 15 juta dalam waktu menyamai 1 minggu. Tahu rahasianya pengen? Saya juga belum tahu saat ini. Setelah saya bertahun-tahun belajar agama, setelah bertahun-tahun melihat Al-Falah kelihatannya wow, senasional, bahkan terbit buku saya. Ini buku saya. Belum tahu ya Bu ya. Oh ya. Strategi memakmurkan masjid fenomenal gitu ya, ditunjuk sampai dari PWN menjadi masjid percontohan nasional. Setiap 1 minggu 50 sampai 100 orang berkunjung ke Al-Falah, kadang 2 bis, 3 bis itu studi banding. Setelah ke Pontianak lemes itu ya. Saya akhirnya belajar ke Pontianak dan teknik-tekniknya memang dahsyat. Ini kalau Demak ini baru pertama kali saya sharing untuk di Lazismu setelah Seragen. Seragen baru tak kasih amalan teknik ini pada tercengang semua. Jadi kalau Seragen targetnya 19 miliar. Jadi Seragen 19 miliar tapi ditopang dari Al-Falah saja 6,3. Jadi berarti 12 ya. Mau nggak rahasianya? Mau. Ini dilakoni tenang tapi nek serius, cespleng gitu. Serius. Semua berpedoman Al-Quran. Semua ada di Quran. Jadi saya juga baru nggak. Ya Allah, kemana saja saya selama ini kok baru nggak menerjemahkan Al-Quran itu baru kali ini. Jadi di sana yang wakaf itu top ya. Wakaf nilai tanah 11 kali 19. Tahun 2012 tanah itu nilainya di 1,5 miliar. Tahun 2012. Sekarang dari 1,5 miliar itu saat ini nilainya 300 miliar. Jadi satu komplek perumahan dibeli semua. Ada ruko dijual 4 lantai beli semua. Mobilnya 23 Alfa, Wildfire, Rubicon yang paling jelek Innova Ribbon. Wih, Innova Ribbon. Paling jelek. Aduh. Dan itu kalian beli. Semua dikasih. Rubicon 1,5 miliar dikasih. Kemarin saya pakai Rubicon. Pesan pas ke Pondok Tani saya pakai Alfa. Gonta ganti. Semua tamu dimuliakan karena saya mungkin viral ya. Saya mulai tiket pesawat dari berangkat sampai pulang lagi hotel Ibisnya selama 4 hari ditanggung semua. Berdua kurang lebih habis 9 juta. Tak pikir saya bayar. Bilangnya Pak Gus adalah tokoh pergerakan masjid, tamu istimewa. Maka saya harus melayani istimewa. Tamu membawa keberkahan. Insya Allah Masjid Kapal Munjalan tidak akan berkurang sedikit pun hartanya untuk saya Masya Allah gini ya caranya gitu ya. Coba
Coba bayangin, saya sama Mas Anas, Direktur Al-Falah. Saya nggak kasih materi hari ini. Mau membuat mindset saya sendiri biar teman-teman ini dipraktekkan pulang ke rumah. Dan kemarin yang paling mencengangkan Mas Yoyo itu rumahnya Bantul. Sehari itu iklan Facebook Ad itu satu hari 1 miliar. Mas Yoyo jualannya panci. Sekarang lagi di Abu Dhabi. Ini WA saya tadi lagi di Abu Dhabi. Sehari 1 miliar, 1 bulan 30 miliar. Pasang iklannya, jualannya panci. Saat ini nyungsep, bermasalah dengan hukum. Akhirnya keser-keser ya ibaratnya. Wes entek-entekan kok kesana melihat kapal Munjalan sama Masjid Sultanan Nasiro. Nanti dibuka aja di YouTube kapal Munjalan, Sultanan Nasiro, Ismu Yahya gitu ya. Nanti saya tulis itu. Nangis dia. Gak masuk akal semua. Saya aja konslet sampai di sana. Ini mobil Alphard Velfire dijual terjejer banyak. Tamu siapapun yang pakai kasih kuncinya. Setiap bulan sedekahnya 800 ton sampai 1000 ton beras dibagikan ke 400.000 santri penghafal Al-Quran di 80 kabupaten di 5.000 pesantren. Kayak pesantrennya Gontor itu 1 bulan dapat 6 ton bantuan. Jadi masjidnya di Pontianak, yang dibantu kebanyakan di Jawa sama di Bandung. Ini kayaknya pertanda akan peradaban dibangun dari masjid. Ini saya aja sampai saat ini masih kebawa suasana di sana begitu, masjid itu ramai semua seperti Jumatan. Jadi sampai ada setiap malam Jumat itu ibu-ibu rumahnya jauh itu nginep di masjid gak pulang. Saking senangnya ke masjid. Jadi mulai jam 7 malam belajar ngaji, tidur di masjid sampai subuh dan pulangnya bawa sayuran. Jadi sana ada namanya pasar bahagia. Ibu-ibu dapat kupon, ngaji bareng, tausiah bareng, doa bareng. Setelah subuh dikasih sayuran bebas, gratis. Belanja suka-suka, bayar dengan doa. Wih, keren. Ini boleh, ini rakyat saja sudah terakhir. Kemarin di Alpala, saya ngundang 100 orang. Satu orang mungkin 40 ribuan ya, satu paket. Beras 1,5 kilo, dapat pisang setengah lirang, dapat kobis, dapat cipang, dapat kangkung, dapat telur. Ya pokoknya sayuran lah. Saya sampai bilang nanti pasar-pasar kita pindah di masjid supaya orang pasar sholat di masjid, subuh di masjid, ngaji di masjid, sayurnya gratis. Nanti saya share video-videonya ke Mas Ali ya, saya share. Ini pengalaman nyata. Nah ini kalau dipraktek serius, ini kudu sabar. Tapi nek serius seminggu mak rasake perubahannya. Apa coba? Jadikan Al-Quran pedoman hidup. Semua ada di Quran. Coba buka aja surat Al-Baqarah ayat 3. Baca artinya. Coba artinya yang buka Al-Quran. Waladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib Allah, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Satu-satu. Beriman kepada Allah, semua beriman. Melaksanakan sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat, cek masing-masing sekarang. Sudah STW atau belum? Sholat tepat waktu atau belum? Di sana sebelum azan, orang sudah menunggu Allah. STW, sholat tepat
waktu. Sampai ada kata-kata kita itu lucu. Rezeki pengen cepat tapi sholat sering telat. Ya coba dipraktekin semua gitu ya. Sana begitu, salah satu amalannya adalah STW. Ya. Dan menginfakkan sebagian rezeki. Di sana dipraktekkan. Kalau sebagian itu pinter, sebagian. Pamannya 10, sebagian itu 5. Sepertiga paling. Jadi nek dapat gaji 1 juta, sing di infake 300.000. Nek jadi 10 juta, sing di infake 3 juta. Bank EM baru hijrah namanya. Dulu bisnisnya MLM, nanti dibuka aja Adi Pratama Larasindo namanya. MLM TRC Malaysia. Hijrah, ngapalin Quran, belajar. Sekarang sedekahnya dengan kabar 1 bulan 400 sampai 600 juta. 1 orang. Jualan apa? Herbal. Coba. Saya aja tercengang jualan herbal, jualan murotal itu apa tuh? Yang sudah ada di satu speaker. Speaker murotal. Kayak gitu yang dijual. Karyawannya 250. 2017 karyawannya 10. Karena yakinnya kalau di sana pegawai sini lazismu semua yang gaji pakai. Jadi jatah ambil tidak diambil. Nah, ini sih nggak ada yang ngerti kan? Jatah ambil tidak diambil. Pegawainya filantropi Ismu Yahya itu digaji dari Bank RM. Makanya 1 bulan 4 M itu yang baru ya, baru 1 tahun. Tapi ya tadi sedekah gaspol. Orang yang telu pol-polan. Kalau yang Kiai Lukman asetnya 300 miliar, tidak punya rumah. Bayangin, dengan di duit 300 miliar, orang di rumah. Rumahnya kontrak senilai 10 juta di samping masjid. Semua hartanya atas nama masjid Kapal Munjalan. Rukunnya akeh, towernya tingkat itu, tapi tidak di atas nama pribadi. Sampai bilang ke anaknya, nah, kamu jangan berharap warisan segini banyaknya. Kamu akan lebih hebat daripada Abi. Syaratnya 1, kamu taat, tobat, selalu memperbaiki diri, maka kamu akan dicukupi sama Allah. Yes, saya peles. Saya garuk-garuk kepala gini mas. Ini sih untuk konslet saya. Jadi saya ini jenengan memang bayangin dewe ya. Jadi mobil itu 23 itu pemberian semua. Dia nggak ada atas nama pribadi itu Pak. Dikasih orang untuk kehidupan nggak mau, geser ke masjid. Kasih rumah nggak mau, geser ke masjid. Nah ini ya si Ahmad Dahlan zaman dulu. Mungkin kalau dulu ya Umar bin Khattab gitu ya. Semua Rasulullah juga di penghujung hidupnya nggak punya harta. Nah ini saya menyampaikan supaya jadi spirit saya sendiri. Nah, Pak Gus, iya Mas, Bang, wes coba amal iki si jiwa itu. Apa Bang? Ngaji orang lembar setelah sholat sehari 1 juz. Konsisten istiqomah. Ini yang lazim musrakin rakyat dimulai dari ring 1-nya. Jadi kita sering menyebut Allah, sering bilang Allah, sering zikir Allah, tapi jarang komunikasi dengan Allah. Nah, komunikasinya adalah dengan Al-Quran. Saya baru praktek itu. Ya mulai saat bitir toh ini telat-telat. Kadang loro, kadang papat, kadang 6 memang semangat. Nah, ini salah satu amaliyah yang dilakukan di sana. Nah, kuncinya kesuksesan filantropi di sana itu adalah 1, amanah. Betul-betul amanah. Jadi kayak Al-Falah kan full semua yang mengelola Yesus. Full. Jadi takmir nggak mengelola duit sama sekali. Yang mengelola profesional. Makanya senang Lazismu ketumpangan Al-Falah bisa agak melejit. Jadi amanah. Jadi
profesional, laporannya tepat waktu. Ini sudah dapat kabar kan di audit paling bagus. Oke, berarti sudah amanah WTP-nya. Terus yang kedua, uswah, menjadi contoh, menjadi teladan. Jadi tim najismu semuanya terlibat menjadi teladan di Demak, jadi sorotan. Yang ketiga adalah punya amal. Amal itu big mimpi yang besar, harus punya mimpi besar. Ini kalau Demak dikasih uang 100 miliar kira-kira bingung enggak? Bingung mesti. Untuk apa programnya? Kalau di sana itu bukan nunggu duit, tapi bikin program. Program dulu, duit belakangan. Al-Falah begitu terus. Jadi rancangan kegiatan dulu, baru duit datang belakangan. Kebanyakan ya masjid atau organisasi apapun cari duit baru bikin program. Nah, Demak biar cepat bikin program yang kreatif, inovatif. Kalau sana tadi yang saya ceritakan yang 1 bulan 8 sampai 12 miliar ini hanya beras saja, Mas. Jadi gerakannya nggak neko-neko, GIB, Gerakan Infak Beras. 1 orang 1 bulan 25.000. Tapi saking banyaknya orang, sekarang ada 80 kabupaten yang terlibat, bisa terkumpul 8 miliar berarti. Kalau di sana jatah amannya diambil 10 sampai 20%. Kalau 10 miliar gitu ya, berarti jatah amannya berapa? 1 miliar. Kalau ambil 20%, 2 miliar. Makanya langsung semua aset di sana dibeli semua. Ini kepercayaan. Kok bisa begitu? Ternyata amaliyahnya tadi, amaliyahnya dikencengin. Kemarin ada kisah nyata. Oh, matur suwun. Ada kisah nyata di Sulawesi. Seorang ibu sudah setahun ini bagikan beras. Sampai mobil Innovanya itu nggak sanggup menampung beras. Mobilnya kepetel. Apa itu masuk di dalam kubangan tanah karena di hutan. Akhirnya ibu tersebut berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berjuang dengan wasilah mobil Innova ini ngangkutin beras. Tapi saat ini Engkau uji, ya Allah berikan kesabaran saya. Mudah-mudahan ada orang soleh dan baik bisa membelikan saya Hilux. Ditulis di Facebook, di foto mobilnya. Nah, jadi konten. Karena sudah perjuangan luar biasa, Masya Allah, langsung diijabah. Orang Jakarta langsung menghubungi ibu. Saya mendapat kabar di sosial media, ibu salah satu paskas, pasukan amal soleh untuk kirim beras. Katanya butuh Hilux ya Bu ya. Iya Pak, bekas pun nggak apa-apa. Saya akan memberikan yang terbaik. Akhirnya transfer 490 juta. Nah ini nanti teman-teman medianya harus bagus, kontennya harus bagus, distribusinya dikemas dengan bagus, dikasih narasi, disut dengan bagus. Makanya di Al-Falah beli kamera itu kemarin habis 40 juta. Kamera Al-Falah untuk merekam semua kegiatan supaya nanti hasilnya bersih bening gitu ya. Kalau hasilnya bersih bening, akhirnya Al-Falah kontennya bagus gitu ya. Maka orang akhirnya banyak yang transfer ke Al-Falah. Jadi memang harus tampilan itu perlu gitu loh ya. Kemarin Mas Musrakin saya minta ini tim medianya harus lebih getol terus. Orang-orang susah dikasih narasi yang bagus, di-share. Nah, di sana belajarnya adalah belajar dari kisah istri Ibrahim yang tawaf, yang sa'i, Safa dan Marwah, yaitu Siti Hajar. Ini kan antara Safa Marwah, ikhtiar terus loh, jalan terus. Tapi dapatnya air Zamzam di mana? Dekat Ka'bah. Dan ini menjadi inspirasi. Sekarang Al-Falah belajar. Setiap tamu yang berkunjung Al-Falah asal
asal pesan sebelumnya pasti siapin makan. Soalnya penyambut tamu dimuliakan. Nah saya bilang sekarang nanti tamu-tamu kasih bingkisan, entah itu stiker, entah itu gantungan kunci untuk tahabu tahadu. Jadi saling memberikan hadiah, menyenangkan. Nah, di sana saya sampai dia belajar kayak gitu, saya tidak berharap sama kamu. Nanti Allah akan ngasih rezeki dari orang lain lewat yang lain. Bener cerita. Setiap hampir nganter tamu sampai ke bandara, itu tamunya belum take off, itu sudah transfer mobil, transfer rumah, transfer duit ke kapal menjalan. Nah, mungkin dengan maksul tentunya. Pokoknya tamu dimuliakan, mulai kayak oleh-oleh. Mungkin duitnya walaupun nggak, artinya ini adalah saya banyak belajar insight di sana untuk memberikan kasih sayang kepada yang lain. Makanya kita sama orang lain harus terus memberikan kasih sayang. Nanti Allah akan memberikan kepada kita kasih sayang yang sama. Tapi kalau sama orang lain kita sering menyakitin, Allah nanti juga akan menghukum kita dengan sakit yang dalam. Saya kemarin HP saya ini jatuh dan LCD-nya rusak. Sehingga waktu ke Pontianak HP saya rusak. Ini saya masukkan ke Solo Gempal. Selesai 5-10 hari. Ketika saya ngomong ke teman makan soto di pas habis pertemuan Lazismu di Hotel Candi, ketemu teman Mas Dodi. Lu HP-mu kok rusak kenapa? Anu Mas, LCD kena iki jatuh tak masuk HP. Lu HP kok kayak anu jupuk ning omah kono. Jadi dia punya HP Volt 2, dia beli 33 juta. Terus diambil kan dikasihkan saya. Ini kan gak ada yang nyangka. Cuma dicerita jalan. Aja berharap ya. Tapi harus ono amalan-amalan sak dulu. Ora moro-moro. Mas Dodi Zulfikri rumahnya itu di depan peti kemas sana. Terus teman saya suruh ngambil, sudah diambilin tak pakai. Sekarang saya taruh di rumah karena lipat itu kan agak susah. Di rumah sampai rumah Mbak Febi ngasih Oppo, terus teman satu saya ngasih Apple Croa. Jadi ya Allah gitu ya, kemudahan itu. Terus kemarin saya habis ngisi outbound di Tawangmangu. Ini jam. Ini kisah nyata gitu ya. Ini tuh latihan ibu-ibu atau siapapun gitu ya. Ini saya dikasih jam Mas Amir. Ini Mas Amir ngasih hadiah saya gitu ya. Dulu pernah hilang waktu puasa gitu. Waduh, lumayan ini harganya kok hilang gitu. Awal-awal kok kegelan gitu. Terus Mas Amir nulis kayak gitu dilegake. Mudah-mudahan sing nemu iso weneng amat penmuja sampeyan berkah ora entuk ujaya wis cul ilang suwi lama hampir 3 bulan tiba-tiba muncul di transitnya Al-Falah sudah duduk di meja. Pertama kemarin sama habis wudu di Tawangmangu di lereng ini saya lepas di atas wudu tiba-tiba ingat sorenya iya Allah anu hilang yang kedua kali kegelan kan saya tak teleponi yang punya restoran dilacak nggak Mas Amir kita ngono lega wis cilik bolak-balik kok sing ngedumel kerangan barang tapi nek elang mesti mesti takdir Gusti Allah barangmu elang ikhlasno nggih lah kok mau esuk ini meja meneh balik sing wingi gitu ya. Saya hanya pesan pada diri saya sendiri kalau barang rusak, barang hilang, latihan ikhlas. Itu sudah saatnya. Jasanya dapat Ikhlas ke Mas Ari. ikhlas itu ganti, orang ikhlas itu ganti. Ikhlas sih. Akan diganti yang lebih baik gitu ya. Iya Pak, ikhlas itu ganti. Saya pas ini rusak, ya Allah mau ke Pontianak, pasti harus punya peduli lindungi, harus kan harus barcode dan sebagainya. Aduh, iya. Itu setengah hari saya dialog dengan batin saya. Udahlah, nanti kan ada jalan lah. Wes saya lah yang penting ono peduli lindungi dan ada barcode.
Lah makan soto langsung diganti coba. Nggak bayar. Nah, baru HP-nya masih segelan. Saya hanya menyampaikan ternyata ikhlas itu butuh latihan. Nah, kembali ke ini sampai jam berapa sih? Sampai lelah. Ini kalau terlarang seru ya. Sini. Biar dapat baru semangat saya soalnya, baru semangat dan beda materinya. Seneng. Dino pula. Ikhlas lelah. Ikhlas aku ganti. Santai. Ikhlaskan. Nah, ini tahap pertama. Apapun di rumah tangga, di mahasiswa, di organisasi, di Muhammadiyah, cek dulu. Kalau ini belum beres, pasti nggak akan beres. Namanya taklimul qulub. Taklimul fulus. Kulub. Ini di lazim musafir butuh waktu lama untuk taklimul qulub. Agak mundur aja. Nah, apa sih taklimul qulub itu? Menyamakan hati. Saya sudah berkeluarga lebih dari 20 tahun. Kadang aja masih beda pemikiran sama istri. Masih menyamakan pemikiran sama istri. Sama anak beda pendapat. Lazismu selama masih pada beda pendapat, belum satu frekuensi, ngegasnya juga ada. Taklimul qulub. Antara badan pengurus sama badan eksekutif harus clear. Antara PDM sama lazismu juga harus clear. Al-Falah itu butuh waktu hampir setahun menyamakan frekuensi. Mosok kas masjid dinolkan, mosok masjid makan-makan, mosok imam digaji gitu, nggak pada setuju. Tapi butuh waktu pelan-pelan. Kan jarang ya imam digaji, pegawai masjid digaji gitu ya. Ini belum satu frekuensi. Nah ini cek masing-masing satu frekuensi belum. Dalam berbisnis, dalam berumah tangga, dalam membangun usaha, dalam membangun organisasi, dan cek di lazimmu sendiri. Ini baru menyamakan satu frekuensi. Yang kedua, takrif. Ini sama hati. Ini definisinya sama definisi. Nah, sekarang saya tanya, kenapa masjid di Indonesia banyak yang tutup? Nggak ada yang buka 24 jam. Kira-kira alasannya apa? Demi keamanan. Terus, nggak ada yang jaga. Kalau di Madinah sama di Masjidil Haram masjidnya pernah tutup nggak? Nggak pernah. Kalau masjidnya ditutup berarti niru masjid mana? Masjid Indonesia. Ini definisi masjid aja belum sama. Terus kalau uang infak masjid itu sebaiknya untuk pembangunan fisik masjid atau untuk kegiatan sosial? Yang benar. Masjid rata-rata. Mesti kan duit infak loh, gak oleh loh tinggal mangan-mangan. Duit infak loh, gaji imam gak oleh loh. Duit infak ini oleh membangun menara, bangun pagar, ganti keramik, ganti tembok. Rata-rata takmir masjid. Makanya saat ini adanya adalah masjid itu besi dan beton, tapi bukan fungsi dan kontribusi. Di Pontianak masjid rata-rata hanya dibangun 2 hari, rata-rata. Pakai baja ringan, dindingnya pakai hardboard,
atasnya pakai sen. Tapi infaknya 1 bulan yang di Balikpapan itu 1 miliar. Setiap hari membagikan nasi pop sekitar 4.000 per hari. Coba di Kudus, ono masjid sedina membagikan nasi pop 4.000, mesti luar biasa. Demak, maaf ya, Demak. Nah ini artinya definisi belum clear. Apapun gitu, dan itu butuh pendalaman. Saya juga sama. Makanya definisi masjid adalah seperti zaman Rasulullah, ngobatin orang sakit, yang kelaparan dikasih beras, tidak hanya untuk bangun fisik. Karena zaman membangun Madinah itu juga lantainya biasa, dindingnya biasa, atapnya dari pelepah korban. Definisi. Yang ketiga adalah taklif. Hanya 2 anu aja nanti. Taklif itu adalah penugasan. Kalau sudah clear taklimul qulub, takrif sama-sama satu definisi. Yang ketiga adalah taklif, ditugasnya. Ini bagian security Al-Falah, ini bagian dapur Bu Nurul, Bu Ali, bagian nyapu Pak Roto, Mbak Nini, bagian penyambutan tamu Pak Lutfi, bagian imam Ustadz Lutfi, Ustadz Mufti, Ustadz Lutfa. Tugas itu. Jadi kalau masuk di Al-Falah, selamat datang di Al-Falah. Silahkan masuk. Sandal ditoto, sebelah kanan ada tempat wudhu gitu. Kalau tempat masjid lain kan meneng, meniru di mana itu? Al-Falah sekarang ditiru. Pokoknya hal yang baik betul. Ya. Jadi yang datang ke hotel aja disambut sama resepsionis. Selamat datang Ibu. Ini minumnya, ini tempat makannya, ruang meeting di atas di hotel. Tamunya manusia, di masjid tamunya Allah. Malah diseneni. Ojo rame cah cilik kuwi, gawe ganggu salat niku. Akhirnya cah cilik trauma orang gelem masjid, sakit hati. Padahal sing ganggu ki bak wong tuwa. Cah cilik itu sebenarnya dolan playon, jadi dinjaki mawon. Kalau di Jogokaryan ada tempat khusus. Karena ada kisah zaman Rasulullah, anak kecil Rasulullah datang, semua mendekat Rasulullah, ada yang rangkul, ada yang di pundak dan sebagainya, mau dikomatin nggak boleh. Ntar dulu ini anak lagi seneng main sama Rasulullah. Biarkan dulu anak-anak melepaskan dekapannya Rasulullah, komatnya ditunda. Wes, bocor kabeh, silakan dikomati. Katanya menyakitin anak itu nanti akan panjang. Ya, kan banyak anak gah kuwi bicinono diguneng-guneng terus. Jadi ini belum clear penugasannya, belum satu definisi. Dan ini kuncinya nih ya. Kuncinya ini terakhir ya. Gak apa-apa, diskusi bari ini. 4 langkah. Ini sebetulnya persis Muhammadiyah zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah Baitullah. Orang itu diberesin dulu ke masjidnya, sholatnya, ya, ibadahnya, semua harus ke masjid semua, apalagi laki-laki. Makanya di sana itu programnya adalah MSQ, Masjid Subuh Quran. Screeningnya itu ke masjid tidak, subuhnya di masjid tidak, dan baca Qurannya bagaimana? MSQ. Ngeceknya gini, tim screeningnya gitu. Nanti kalau rekrutmen tim mahasiswa sering masjid mas, mboten lulus. Lah subuh meneh ngendi? Are kata-kata ora lulus. Quran mbok waca ora lulus. Dites subuh masjid Quran oke, baru dibener. Tangimu jam piro gitu ya. Aku mriki utangku kata ya. Jadi Baitullah dulu, masjid dulu.
Jadi ke masjid itu bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid itu adalah perjalanan hati. Jadi rumahnya dekat masjid, tapi hatinya nggak terpaut, diadani sampai bolak-balik, nggak pernah ke masjid. Tempat saya ada yang rumahnya 17 kilo, tapi masjidnya apa? Itu Mas Fatul Rahman. Saking berkhidmatnya sebelum subuh itu ke masjid Muadzin Al-Falah, Masya Allah istrinya dapat hadiah 2. Jadi kalau pengen nanti bapak-bapak tiba-tiba, itu misalnya namanya Pak Lukito. Pak Lukito itu pengusaha garmen penjualan baju putih. Saya membangun masjid di Tangen, nanti bisa berkunjung ke sana. Bangun masjidnya awalnya cuma 600 juta aja nggak punya duit, suami istrinya Bismillahirrahmanirrahim niatin, dan akhirnya kelar 2 tahun habis 6 miliar. Dan tanah sebelahnya dibeli, tanah sebelahnya beli, dan akhirnya apa? Tumbuh terus sampai di daerah Blora sana bisnisnya tumbuh. Nah, saking wis cedek karo Gusti Allah sambil menjadi amok-amok nang masjid. Subul Salam nama masjidnya. Pak Lukito. Selamat datang Bapak, monggo salat dulu. Pada itu diajak makan, ditraktir. Setiap hari kegiatan aja gitu aja di masjid terus. Bojone niku sampai wis sayang Mas, tak golek bojo sing perawan sing anulah. Ya. Nah, nek pengen direkomendasi kita lagi gawe masjid ya. Senilai 6 miliar. Nah, nanti kalau tak atur banyak kisah-kisah itu. Ya. Pak Zainuri itu utangnya 8 miliar. Buntu bulan konsultasi sama saya, Mas Bos. Angsurannya 1 bulan 200 juta. Bisnisnya properti. Rumahnya nilai 20 miliar, 3 lantai, luas 1000 meter, dijual nggak laku-laku. Akhirnya 4 tahun ini full sholat 5 waktu tanpa putus sama Mas Gigi sama istrinya. Masya Allah Pak, kemarin itu pas Ramadan di penghujung itu saya kumpulkan di Transit Al-Falah sama Jumanto, sama Ustadz Lutfan, sama beberapa pimpinan Al-Falah. Saya tanya, Pak, pripun raosipun sakniki samunipun berkhidmat ke masjid? Mboten ngomong Pak, langsung nangis. Napa Pak? Utangku pun lunas Mas Bos. Setelah saya banyak sujud di masjid, properti saya waris luar biasa dan utang 8 miliar beres. Masya Allah. Jadi masjidnya solutif. Ini makanya kunjung rekor sampai rumahnya itu dipasarkan Al-Falah. Saking membina Pak Zainuri dan keluarganya. Seluruh abdi dalam tokonya baju, kasih duit, kasih sembako. Nah kemarin baru Ramadan, pas ulang tahun ke-63, saya kasih tumpeng ulang tahun. Kami umumkan kepada seluruh jamaah Al-Falah, berhubung Pak Zainuri banyak mensupport Al-Falah, kami undang besok subuh hadir di Al-Falah untuk mendoakan Pak Zainuri. Takmir menyiapkan tumpeng nasi kuning dan nanti makan bersama. Saya deret ke halaman, diantar parkiran, berdoa habis subuh, nangis pelik. Ya Allah, takmir kok gemar ini kayak gini. Ulang tahun bojo kowe ra gawe tumpeng kok takmir. Bojone hadir. Mak dereng selesai. Pak Gus, engko pas poso penghujung tak sumbang 1 unit mobil dan zakat 50 juta. Tumpeng modalnya 1.200, ijole mobil Grand Max. Ambulan sekarang jadi ambulan. Jadi sudah menyumbang 2 mobil ke Al-Falah. Jadi mungkin dengan kalih donatur yang gede, nek ajeng berangkat gawake ingkunge gebrek. Serius iki, tahadu. Ini untuk apa? Menyentuh ikatan emosional. Ini yang dilakukan teman-teman Al-Falah. Dan saya mendoakan SPD, spesialis pembaca doa, yang sering saya sampaikan. Nah, ini adalah pengalaman saya Pak Zainuri, Pak Jumanto, terus sekarang Bu Nurul. Bu Nurul itu bisa, ya nikahnya dulu kurang direstui. Ya Allah menganugerahkan keajaiban berkhidmat ke masjid, toko bangunannya luar biasa. Wis kurepe masjid, tokonya sing ngurusin karyawannya. Nah, tadi pagi itu kan saya mengamalkan ya doa, teman-teman didoakan itu. Saya WA di grup Al-Falah. Ayo siapa yang mau wakaf TV? Soalnya tamu-tamu yang ke Al-Falah supaya nanti
terlihatnya seperti di gedung film, langsung Nurul Jabri. Betai pinten Pak? Mulai ada harga yang 12 sampai 25 juta, ada yang 15 juta. Nggih, kalau nyumbang 15 juta. Tadi langsung beli TV Sony 15 juta, 65 inch. Jadi saya ngomong tespleng. Nah, nanti para amil ini ngamali tadi ngaji, masjid, berbakti karo orang tua. Sak omong-omong ora tespleng kabeh. Insya Allah ini serius, ini Quran semua gitu loh. Quran semua. Jadi kayak Sultan Nasiro itu ya. Ada videonya nanti saya. Lewat WA bisa? Bisa. Mau di-share sekarang? Tak punya kesamaan. Nah, Ustadz Beri ini kurang dari Bogor. Tapi jamnya kalau enggak apa-apa. Boleh dipotong ya. Jangan aku bojo, Pak. Jangan aku bojo, Pak. Ini kebak loh.